Krek motivasiin Mary Riana. Ayo kita pecahkan. Welcome to Crack and Egg, kembali lagi sama kita di TJF pertama kita. Jadi kita sekarang nih baru masuk season 7. Kembali lagi. Udah masuk season 7. Udah masuk. Karena Jadi kemarin kita sempat libur beberapa minggu, nggak bikin video, nggak upload. Baru masuk season 7. Oh gitu. Oke. tujuannya untuk Biar kayak sekolah aja gitu ya. Jadi kayak ada semesternya gitu loh. istirahat, tapi ternyata nggak sempet juga. Nggak sempet. Ada sibuk Biar aja. profesional aja. Berarti aku yang pertama dong di sini. Iya, tamu pertama di season ini Miss Mary. Mary Riana. Thank you banget nih sebelumnya nih, gila. Suatu kehormatan ya buat kita ya, Im ya, kedatangan sama Mary Riana. Gue sempet nonton filmnya dulu, keren banget ceritanya. Sama, gue juga sempat nonton. Tapi kan lu nonton di Di bioskop kan? bioskop. Nah, kalau gua nggak di bioskop. Di TV ya. Di TV. Gak apa-apa, yang penting kan. Yang penting Penting tahu ceritanya. Yang penting pesannya dapat gitu loh. Iya. Ini nonton gara-gara filmnya tuh gara-gara Chelsea Islan? Enggak, Tuh, kalau dia Chelsea Islan. filmnya. Kalau gua ceritanya. karena cowoknya. Dion ya. Dion. Demen dia sama Dion ya. Di film itu kita lihat perjuangannya ya. Perjuangannya. Kayaknya berat. Ini kita tanya-tanya langsung sama orang. Oke, langsung aja nih, mumpung di sini. Kebetulan dia tadi lewat, saya panggil aja. Iya. Masuk lewat, masuk. Jadi di filmnya itu diceritakan waktu itu sempat kerusuhan tahun 98. Betul. Oke, dan Miss Mary ini dikirim keluarganya ke Singapura. Itu waktu itu umur berapa posisinya? Waktu itu umur 18 tahun. Baru lulus SMA, tadinya mau kuliah di Trisakti. Trisakti. Karena papa dulu bekas dosen Trisakti. Kamu anak Trisakti juga? Enggak, saya. Oh gitu. Saya cuma ngomong masih sangat muda. Oh gitu. Sangat muda sekali itu. Iya, cuma kan gak ada kerusuhan, terus akhirnya orang tua juga khawatir, terus akhirnya dikirimkan aku pergi ke Singapura. Nah, tapi itu bukan sesuatu yang mudah sih, cuma soalnya kan bukan berasal dari keluarga yang kaya raya juga. Gue kalau di posisi itu sih ke Singapura sendiri. Kagok. Di sini sendiri aja gue udah pusing. Di negara orang sendiri. Tapi itu sih, itu satu pengalaman yang memang nggak mudah untuk dilalui, tapi untuk itulah pertama kalinya aku benar-benar dihadapkan di dalam situasi yang sulit dan saya harus bisa mengatasi semuanya sendiri, jauh dari orang tua. Jadi ya harus kreatif lah, harus bisa bertahan hidup. Terus yang paling sering sih bawa bekal ke kuliah, yang kayak aku ceritain di film. Itu yang kalau Bawa beneran beli roti doang gitu. Iya, cari roti yang paling murah. Paling murah. Yang paling banyak dan murah ya roti pentungan keras gitu. Oh iya sih, susah makannya. Iya. Terus karena keras jadi minum air yang banyak, lumayan rotinya ngembang, bisa tahan berjam-jam. Triknya tuh ya, trik buat anak kos akhir bulan. Buat anak. Jangan Indomie mulu ya. Nih ganti roti besok. Roti pakai air putih. Air putih. Katanya 4 tahun setelah graduation kuliah sudah mendapatkan penghasilan $1 juta di umur 26 tahun. Wah, Before 30. Itu ceritanya gimana tuh? Gimana tuh ceritanya tuh? Usaha. Jadi ceritanya kan waktu itu sangat susah ya. Terus akhirnya aku 1-2 tahun pertama di Singapura tuh memang penuh dengan kesulitan, penuh dengan keterpaksaan, penuh dengan keterbatasan. Nah, cuma suatu saat aku tuh benar-benar sadar sebenarnya ya hidup ini kan hidup aku sendiri gitu. Kalau misalnya ada orang yang bisa mengubah hidup aku, ya itu adalah diri aku sendiri. Jadi ya di saat itulah aku berhenti untuk menyalahkan keadaan, aku berhenti untuk mengasihani diri aku sendiri gitu. Dan disitulah ya saya berjanji dan saya punya mimpi. Mimpinya adalah pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30 saya harus sudah bisa mempunyai kebebasan finansial. Harus sudah bisa bayar utang, harus sudah bisa membagikan orang tua, dan kalaupun harus kembali ke Indonesia, harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses. Wah. Nah, jadi itu resolusi yang aku buat di ulang tahun ke-20 waktu itu. Jadi resolusi saya ulang tahun selanjutnya harus seperti itu ya. Amin. Udah harus sukses. Iya. Nah, jadi berawal dari mimpi itu, terus ya banyak sih jatuh bangunnya, pengen coba usaha, pengen coba bisnis, ditipu orang ya kan. Semua uangnya ludes dan seterusnya. Tapi akhirnya satu hal yang bisa membuat saya berhasil ya karena saya nggak pernah berhenti untuk mencoba. Ya gagal, bangkit lagi, coba lagi, gagal, bangkit lagi, coba lagi, dan akhirnya benar tadi kata Boim, kerja keras nggak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi itu inti dari kunci kesuksesan adalah jangan pernah menyerah. Betul, tekun. Coba terus tekun ya. Iya. Jadi kan terkenal juga dengan membuat buku yang $1 juta, sama yang kayak buku dolar gitu tuh ya. Oh iya, Yang betul. Setiap hari kata-kata mutiara itu ya. Iya, kok tahu? Tahu dong kan saya suka Kan nggak Gramet kan ada tadi itu. Iya, di best seller gitu kan. Gue pengen ambil, gue pikir duit beneran, katanya buku. Katanya buku. Jadi ada rencana nggak untuk bikin buku lagi atau acara-acara
seminar lagi gitu? Ada dong, Ada. ada. Kalau seminar sih itu memang selalu ada. Selalu ya, ongoing. selalu. Iya, jadi kita memang ada signature programnya juga dan itu selalu ada setiap tahunnya. Dan kalau misalnya buku juga lagi pending banyak. Khususnya nih kalau kali ini yang akan muncul, saya pengen membuat buku khusus untuk anak-anak. Anak-anak. Jadi sekarang versi untuk anak-anak. Tahun ini? Keluar. Tahun ini semoga ya kalau semua berjalan lancar tahun ini bisa Jadi dipublish. maksudnya kontennya kayak buku tidur anak-anak atau gimana maksudnya? Buku tidur dongeng. Gue kalau stigmanya kalau buku anak-anak selalu gitu kan. Oh iya, jadi kemarin apa kan nih, ini buktinya ada beda? versi komiknya nih. Jadi kan bukunya Mary Riana, kisah hidupnya ada versi komiknya. Ada versi komik dan itu juga ternyata best seller banget dan orang sangat appreciate khususnya untuk anak-anak remaja yang nggak suka baca tulisan. Karena mungkin lebih gampang dicerna ya kalau komik gitu ya. Gitu. Nah, jadi sekarang aku bikin versi yang lebih kecilnya lagi nih untuk anak-anak. Jadi kayak dongeng-dongeng tapi kisah inspiratif ya yang apa ya? Yang banyak pesan moralnya gitu. Jadi Khusus untuk anakku juga soalnya. Oh iya, benar juga anakku ya. umurnya juga pas 9 tahun dan Berarti 6 tahun. untuk anak kita juga ya nanti. Nanti Ya. ya, Iya. masih lama ya. Tapi jodoh belum ada sekarang. Aduh, jadi nggak apa-apa harus tekun. Oh iya harus tekun ya. tekun cari jodoh. Iya ya, nggak boleh mengasihani diri sendiri. Nggak boleh, Nggak boleh menyalahkan keadaan. Oh. patahkan. Oh ya terakhir deh Oh, buat terakhir ya. motivasi para penonton. Oh gitu Buat ya. yang mungkin baru mau mulai YouTube atau yang mungkin yang memiliki keadaan yang lagi sulit atau semacam itulah. Oh, kata-kata mutiara. Kata-kata gitu. mutiara gitu ya. Kayak di SD gitu. Ya, begitu. bener. Kayak di buku tulis ada tuh kecil gitu kan di bawah. Seenggaknya Kraken Egg punya inilah pesan lah. Oke, jadi ini yang aku selalu percaya sih. Saya selalu bilang, saya bukan orang yang paling pintar. Saya juga bukan orang yang paling kuat. Tapi apa yang membuat saya berhasil? Karena saya adalah orang yang paling tekun. Dan ketekunan berusaha, disiplin untuk mengerjakan sampai tuntas. Jadi bukan cuma berani memulai aja, tapi mengerjakannya sampai tuntas. Diselesain. Jadi karena kita sudah memotivasi, sekarang kita waktunya main game Thank you. yang hubungannya dengan motivasi juga ya. Wah. Jadi gimana nih mainnya? Main game apa nih? Oke. Bisa jelas. Jadi gini permainannya, kita ceritanya di sini ada beberapa situasi. Kayak situasi misalnya apa ya? Ya diputusin pacar. Misalnya diputusin pacar, mobil gitu. Terus kita sok motivasi orang gitu. Motivasi kasusnya itu. Iya. Tapi bercanda aja. Canda loh, ini fiktif semua ya. Jadi di sini ada banyak situasi. Sekarang kita ambil satu-satu. Ya. Jadi ini kamu yang baca masalahnya, Ya, baca masalahnya. aku yang pecahkan. Ya, Dari pecahkan. Oh. Nanti Miss Berry ambil masalahnya, Rian pecahkan. Rian pecahkan. Ntar saya yang pecahkan. Kenapa lu sih? Pertama deh. Diusir dari rumah karena nilai skripsi A bukan A+. Buset. Oh. Oke, baik. Jadi Ini saya orang pura-pura. tuanya terlalu perfeksionis nih. Jadi kayaknya. saya acting nangis dulu Ya, ya. ya. Jadi aku harus aku solusi. Iya, ceritanya dia datang nangis nih. Ya, menghibur atau apa ini. Aduh, Boim, kamu kenapa? Aku diusir dari rumah. Karena nilai skripsi aku tuh A, tuh enggak? A. Bukan A+ gitu. Padahal orang tua aku tuh punya A+, aku dapetnya A doang. Jadi aku diusir dari mana dong? Aku harus gimana? Ya, tapi Aku nggak memang- punya rumah, memang- nggak punya saudara. Pantes sih kamu diusir. Loh, kok begitu? Kok pantas? Karena memang sudah saatnya kamu pergi dari rumah. Kenapa ya saya harus pergi dari rumah? Kan ini kan kuliah kan, udah kuliah kan, Udah skripsi kuliah, kan, skripsi, udah iya. kuliah kan, Iya. ya jadi memang inilah waktunya kamu harus keluar dari rumah, bukan cuma mendapatkan nilai-nilai di kuliahan, tapi nilai kehidupan itu yang penting. Jadi ketika iya. kamu diusir, sebenarnya orang tua kamu itu sedang memberikan pelajaran berharga buat kamu, bukan nilainya. Jadi saya sekarang Tapi di pelajaran jalanan berharga. gitu ya? Nggak apa-apa, bertahan. Oke. Ingat kata Mary Riana, dia harus bertahan, harus berjuang. benar, Gitu, benar, karena benar. kalau kamu terbentur, Terbentur? suatu saat kamu akan terbentuk Oh, kira saya menjadi orang yang bingo. biasa. Kira saya Gitu, bingo. jadi nggak apa-apa. Oke. Kita lihat sisi positifnya, itu adalah kesempatan kamu untuk Jadi saya terbentur merasakan terus kerasnya ya? kehidupan. Oke, jadi saya nggak apa-apa di jalan ya? Nggak apa-apa. Oke, dengan skripsi saya yang A, saya akan berjuang di jalan. Terima kasih Mary Rian. Terima kasih Mary Riana. Sekarang Nggak, ini gue mati sih. ini bagus. Fix. Oh, aku ya? Oke. Gue motivasiin apa, men?
Bisa, tenang aja. Kelar nih hidup. Waduh. Silakan. Apa sih? Aku harus kasih lihat dulu nggak? Iya, iya, Lihat bacain dulu aja, bacain aja. Bacain ya. Tuh, dikeluarkan dari sekolah karena kegendutan. Hah? Wah. Nah, Ini nih. Ini pusing nih gue nih. Rian, tau kenapa? gak sih? Kayaknya hari ini hari terakhir deh gue di sekolah ini. Bagus dong. Kenapa emang? Aduh, gimana mau ceritainnya juga nggak enak. Masa gue dikeluarin dari sekolah? Serius lu? Iya. Kenapa waktu itu emang? Padahal nilai bagus. Nilai bagus. Punya banyak temen juga. Oke, banyak teman. Berprestasi juga. Berprestasi juga. Cuma ada satu alasannya katanya. Oke, ini pasti fatal banget nih kan. Oke, Karena ceritain nih. katanya kegendutan. Berat badannya berapa? 88. 80 belas. Iya. Udah baca belum peraturan sekolahnya? Belum. Emang sekolah ada peraturan? Ada. Maksimal berat tuh 80. Aduh, kelebihan dong. Ya? Kelebihan, percuma. Orang pinter, orang berprestasi, tapi berat badannya lebih dari 80. Itu namanya nggak disiplin, bener. Karena jadi orang itu harus tertib terhadap peraturan. Dia nggak bisa mentang-mentang pinter, dia jadi nggak peduli sama peraturan yang Betul ada. ya. Kalau udah peraturan sih memang harus ditaati Iya, ya. kalau namanya melanggar lampu merah itu nggak boleh, ya jangan dilanggar lah. Karena itu peraturan nggak ada gitu loh. Oke, baik. Terima kasih sudah menyadarkan aku. Sekarang Silakan. nggak beres. Ini nih. Ngapain yang bener gitu. Apa tuh? Video di universitas karena selalu nangis ketika pelajaran berlangsung. Silakan diaktingkan. Susah banget sih yang bikin siapa sih? Yang Iya, jadi Rian. Aduh, kok nangis? Kamu kenapa? Loh, kok nangis sih? Udah deh, kamu keluar aja deh. Diajarin kok malah nangis ya? DO ya. Heeh. Ya kenapa lu nangis ya? gua di DO dari universitas. Oh, di DO ya. Kenapa ya itu kira di DO? Soalnya gua tak kenapa kalau di belajar itu pasti nangis, Im. Kenapa itu? Kalau bisa nangis terus gitu? Gurunya sih baik, Im. Tapi ngajarnya sambil nginjak gue. Oh, itu dia ya masalahnya pemirsa di rumah. Kalau kalian ada masalah di rumah, kalau ada masalah sekecil apapun, diomongin aja langsung. Jangan ditahan-tahan, jangan dipendam ya. Oh iya, betul. Jadi cepet kelar masalah. Oke. Kalau lu pendam gitu nangis-nangis gitu, kan orang nggak ngerti masalahnya apa. Akhirnya dikeluarin kan? Iya. Lu harus jujur, belajar lebih terbuka. Oke. Jadi harus kalau ada masalah diomongin. Oke. Terbuka, itu dia motivasi dari saya. Ya. Tapi ini loh, cara dia ngomong ini Oh. mengayomi banget loh tadi. Motivator ya. Besok jadi guru sekolah minggu ya, Pak. Oke, siap. Oke. Segitu saja game kita ya. Maaf kalau Jayus. Semoga menghibur. Udah nih, udah kelar. Udah kelar. Lulus dong berarti. Lulus. Yeay. Nggak berasa ya, semua. nggak berasa ya. Sudah 25 menit video. 25 menit yang ngedit pusing, bodo amat. Bodoh amat. Bukan kita ya. Thank you so much. Thank you so sama-sama. much. Thank you so much. Thank you ya. Aduh, seneng Ferry banget nih udah kesini. Untung dekat. Biasanya orang jauh semua. Enggak, satu pertanyaan gua, susah Oke. nggak nyari sini? Susah nggak? Biasanya orang nanya. Enggak, kan ini dong. Melakukan riset dulu, udah tahu, udah gitu dicari, terus tinggal ngikutin aja. Itu dia ya. Soalnya orang-orang biasa langsung datang nyasar ya Nyasar kan sih, gitu sering kan. nyasar. Banyak yang bilang, "Aduh, rumah lu dalam banget sih." Apaan dalam ya? Gua Laut pikir ya. deh. Laut dalam. Gampang kok dicari. Gampang kan Gampang dicari. ya. Dan Miss Mary sendiri juga punya channel YouTube ya. Ya. Oh iya, Jangan lupa betul. nonton, di subscribe. Harus di-subscribe. Ada kita juga Di lah. channel Mary Riana. Ada. Nonton ya. Iya. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Ya, jangan lupa ya. Thank you udah like, comment, dan subscribe. Jangan lupa nonton kita terus di hari Rabu, Kamis, Jumat, jam 4 sore. Stay the king. Salam Crackers. Cek, cek, ting, kumpriang. Aduh, apa ya? Kenapa, Bro? Katanya. Bro. Aduh, gue manggilnya nggak enak kalau temen kan. Nggak apa-apa. Apa?